Salam Rahayu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nita Apriyatin. Saya adalah mahasiswa S1 Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Fakultas Bahasa dan Budaya, Universitas 17 Agustus Semarang. Presentasi ini disusun sebagai ujian akhir semester dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah sebuah proses kegiatan untuk mendapatkan informasi data mengenai hasil belajar mengajar yang dialami siswa dan mengolah atau menafsirkannya dengan menjadi nilai berupa data kualitatif atau kuantitatif sesuai dengan standar tertentu. Hasilnya diperlukan untuk membuat sebagai putusan dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Istilah evaluasi pembelajaran sering disamaartikan dengan ujian, meskipun saling berkaitan, akan tetapi tidak mencakup keseluruhan makna yang sebenarnya. Tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk menilai efektivitas strategi pembelajaran, menilai dan meningkatkan efektivitas program kurikulum, menilai dan meningkatkan efektivitas pembelajaran, membantu belajar peserta didik, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik, serta untuk menyediakan data yang membantu dalam membuat keputusan. Kemampuan melaksanakan evaluasi pembelajaran merupakan kemampuan dasar yang mesti dikuasai oleh seorang pendidik maupun calon pendidik sebagai salah satu kompetensi profesionalnya. Evaluasi pembelajaran merupakan satu kompetensi profesional seorang pendidik. Kompetensi tersebut sejalan dengan instrumen penilaian kemampuan guru yang salah satu indikatornya adalah melakukan evaluasi pembelajaran. Dalam presentasi evaluasi pembelajaran dalam perspektif kurikulum 13 ini, terdapat beberapa poin pembahasan, di antaranya pendekatan penilaian, yang kedua ada ruang lingkup, teknik dan instrumen penilaian, yang ketiga ada mekanisme dan prosedur penilaian, yang keempat karakteristik penilaian, dan yang kelima bagaimana implementasi evaluasi pembelajaran dalam kurikulum 13 yang ada di tingkatan SD, SMP, dan SMA. Selanjutnya ada pembahasan tentang kendala atau masalah apa yang mungkin ditemui guru dan peserta didik dalam mengimplementasikannya, dan yang terakhir adalah pembahasan tentang solusi apa saja yang bisa ditawarkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pada kurikulum 2013, menghendaki agar evaluasi hasil belajar peserta didik menggunakan penilaian otentik. Penilaian merupakan suatu proses yang dilakukan melalui langkah-langkah perencanaan, penyusunan alat penilaian, pengumpulan informasi melalui sejumlah bukti yang menunjukkan pencapaian hasil belajar peserta didik, pengolahan dan penggunaan informasi tentang hasil belajar peserta didik. Yang pertama adalah penilaian otentik, sebagaimana dikemukakan secara umum dalam Permendiknas nomor 81A tahun 2013 adalah proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan peserta didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran dan kemampuan telah benar-benar dikuasai dan dicapai. Penekanan yang cukup menonjol dalam kurikulum 2013 selain dikembangkan berdasarkan standar dan teori pendidikan berbasis kompetensi, juga penekanannya pada proses pembelajaran yang menggunakan model pendekatan saintifik. Selanjutnya adalah
penilaian kurikulum 2013. Penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Fungsi dari penilaian dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil diterapkan. Pada kurikulum 2013, penilaian dilakukan dengan pendekatan saintifik yang menyentuh 3 ranah, yaitu yang pertama adalah ranah sikap, dan yang kedua adalah pengetahuan, dan yang ketiga adalah keterampilan, di mana ketiga ranah tersebut saling berkaitan dengan harapan memperoleh hasil akhir di mana peningkatan dan keseimbangan antara kemampuan untuk menjadi manusia yang baik atau soft skill dan manusia yang memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk hidup secara layak dari peserta didik yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Dengan demikian, penilaian otentik merupakan proses evaluasi pembelajaran untuk mengukur kinerja, prestasi, motivasi, dan sikap-sikap peserta didik pada aktivitas yang relevan dalam pembelajaran. Pemanfaatan penilaian bukan sekedar mengetahui pencapaian hasil belajar. Justru yang lebih penting adalah bagaimana penilaian mampu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam proses belajar. Dalam penilaian kurikulum 13 menggunakan pendekatan penilaian. Yang pertama, penilaian acuan patokan atau PAP, dan yang kedua, penilaian acuan kriteria atau PAK. Penilaian acuan patokan merupakan penilaian semua kompetensi dengan menggunakan acuan patokan berdasarkan pada indikator hasil belajar. Acuan atau patokan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang ditetapkan oleh sekolah. Dan penilaian acuan kriteria merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang akan dicapai, daya dukung, dan karakteristik peserta didik. Selanjutnya kita bahas tentang penilaian acuan patokan. Penilaian acuan patokan adalah model pendekatan penilaian yang mengacu kepada suatu kriteria pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian acuan patokan merupakan suatu cara menentukan kelulusan siswa dengan menggunakan sejumlah patokan. Bila mana siswa telah memenuhi patokan tersebut, maka dinyatakan berhasil. Tetapi, bila siswa belum memenuhi patokan, maka dikatakan gagal atau belum menguasai bahan pembelajaran tersebut. Kelebihan dari penilaian acuan patokan antara lain, yang pertama, dapat membantu guru merancang program remedial. Yang kedua, tidak membutuhkan perhitungan statistik yang rumit. Yang ketiga, dapat mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang keempat, nilainya bersifat tetap selama standar yang digunakan sama. Dan yang kelima, hasil penilaian dapat digunakan untuk umpan balik atau untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Yang keenam, banyak digunakan untuk kelas dengan materi pembelajaran berupa konsep. Dan yang ketujuh adalah mudah menilai karena sudah ada patokannya. Untuk penilaian acuan kriteria, kita lanjutkan ya. Penilaian acuan kriteria adalah merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal atau KKM.
KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang akan dicapai, daya dukung, dan karakteristik peserta didik. Untuk mendapatkan nilai A atau B, peserta didik harus mendapatkan skor tertentu sesuai dengan batas yang telah ditetapkan, tanpa terpengaruh oleh performa yang diperoleh peserta didik lain dalam kelasnya. Fungsi dari penilaian acuan kriteria antara lain, yang pertama, sebagai acuan bagi pendidik dalam menilai kompetensi peserta didik sesuai kompetensi dasar mata pelajaran yang diikuti. Yang kedua, sebagai acuan bagi peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. Yang ketiga, PAK digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Yang keempat, keberhasilan pencapaian KKM atau kriteria ketuntasan minimum merupakan upaya yang harus dilakukan bersama antara pendidik, peserta didik, pimpinan satuan pendidikan, dan orang tua. Dan yang terakhir adalah dapat dijadikan sebagai target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi setiap mata pelajaran. Untuk ruang lingkup penilaian hasil belajar peserta didik pada kurikulum 2013 mencakup kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara seimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Untuk ruang lingkup penilaian yang pertama adalah kompetensi inti sikap spiritual. Sikap juga sebagai ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Sikap dapat dibentuk sehingga terjadi perilaku atau tindakan yang diinginkan. Kompetensi sikap yang dimaksud dalam panduan ini adalah ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang dan diwujudkan dalam perilaku. Sikap spiritual merupakan perwujudan dari menguatnya interaksi vertikal dengan Tuhan Yang Maha Esa, yaitu mengacu pada aspek sikap spiritual, menghayati dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Aspek sikap spiritual untuk mata pelajaran tertentu bersifat genetik, artinya berlaku untuk seluruh materi pokok. Acuan penilaiannya adalah indikator dari sikap spiritual. Indikator ini merupakan tanda-tanda yang dimunculkan oleh peserta didik yang dapat diamati atau diobservasi oleh guru. Contoh indikator penilaian sikap spiritual antara lain berdoa sebelum dan sesudah menjalankan pembelajaran, menjalankan ibadah tepat waktu, memberi salam pada saat awal dan akhir presentasi sesuai agama yang dianut, bersyukur atau menikmati karunia Tuhan Yang Maha Esa, mensyukuri kemampuan manusia dalam mengendalikan diri. Untuk ruang lingkup penilaian yang kedua adalah kompetensi inti sikap sosial. Sikap sosial yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab sebagai perwujudan eksistensi kesadaran dalam upaya mewujudkan harmonisasi kehidupan. Sikap sosial mengacu kepada menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau toleransi dan gotong royong, santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Acuan penilaiannya adalah indikator dari sikap spiritual. Indikator ini merupakan tanda-tanda yang dimunculkan oleh peserta didik
yang dapat diamati atau diobservasi oleh guru sebagai representasi dari sikap spiritual yang dinilai. Contohnya adalah indikator penilaian sikap sosial antara lain mengungkapkan perasaan apa adanya, mengerjakan atau mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan, melaksanakan tugas individu dengan baik, menghargai keberagaman latar belakang, pandangan, dan keyakinan orang lain, bersedia membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan, menghormati orang yang lebih tua dan berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu, serta berani berpendapat, bertanya, atau menjawab pertanyaan. Selanjutnya adalah kompetensi inti pengetahuan. Kompetensi pengetahuan dapat diartikan sebagai potensi intelektual yang terdiri dari tahapan mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi penilaian terhadap pengetahuan peserta didik yang dapat dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Cakupan penilaian pengetahuan antara lain pengetahuan faktual. Pengetahuan faktual meliputi aspek-aspek pengetahuan istilah, pengetahuan khusus, dan elemen-elemennya berkenaan dengan pengetahuan tentang peristiwa, lokasi, orang, tanggal, sumber informasi, dan sebagainya. Yang kedua adalah pengetahuan konseptual, yang memuat ide atau gagasan dalam suatu disiplin ilmu yang memungkinkan orang untuk mengklasifikasikan sesuatu objek, contoh atau bukan contoh, juga mengelompokkan berbagai objek. Pengetahuan konseptual meliputi pengetahuan klasifikasi dan kategori, pengetahuan dasar dan umum, pengetahuan kategori, model, dan struktur. Dan yang terakhir adalah pengetahuan prosedural, yang merupakan pengetahuan tentang bagaimana urutan langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Pengetahuan prosedural meliputi pengetahuan dari umum ke khusus dan algoritma, pengetahuan metode dan teknik khusus, dan pengetahuan kriteria untuk menentukan proses prosedur yang tepat. Untuk ruang lingkup yang terakhir atau keempat adalah penilaian kompetensi inti keterampilan. Kompetensi inti keterampilan adalah keterampilan yang merupakan dasar bagi individu dalam mengembangkan kemampuannya dalam bidang tertentu. Sedangkan kompetensi dasar merupakan keterampilan yang merupakan dasar bagi individu dalam memahami dan memecahkan masalah yang lebih kompleks. Penilaian yang dilakukan terhadap peserta didik untuk menilai sejauh mana pencapaian dimensi keterampilan peserta didik. Cangkupan penilaian dimensi keterampilan meliputi keterampilan peserta didik yang dipelajari sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Keterampilan ini merupakan atau meliputi keterampilan mencoba, mengolah, menyaji, dan menalar. Dalam ranah konkret, keterampilan ini mencakup aktivitas menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Sedangkan dalam ranah abstrak, keterampilan ini mencakup aktivitas menulis, membaca, dan menghitung, menggambar, dan juga mengarang. Untuk pembahasan yang selanjutnya adalah teknik penilaian pada kurikulum 2013. Teknik penilaian mencakup bagian yang ditafsirkan, yaitu menguji bagian psikologis, emosi, dan keahlian psikomotor peserta didik. Artinya, teknik penilaian bisa berwujud uji coba perilaku atau muncul aktivitas dan pemantauan berkenaan dengan sikap, kemahiran, dan uji coba wawasan. Teknik yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut. Penilaian kompetensi sikap, pendidikan melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri,
penilaian teman sejawat oleh peserta didik dan jurnal. Untuk penilaian kompetensi pengetahuan, pendidik menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Untuk penilaian kompetensi keterampilan, pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktek, proyek, dan penilaian. Selanjutnya adalah instrumen penilaian. Instrumen penilaian ada yang berupa tes. Tes adalah pemberian suatu tugas atau rangkaian tugas dalam bentuk soal atau perintah atau suruhan lain yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Hasil pelaksanaan tugas tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan-kesimpulan tertentu terhadap peserta didik. Ada beberapa bentuk tes, yaitu tes tertulis, yaitu berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, dan benar salah, dan seterusnya. Untuk instrumen uraian dilengkapi pedoman penskoran. Tes lisan berupa pertanyaan yang dinyatakan kepada peserta didik dan menuntut respon dari peserta didik dalam bentuk bahasa lisan. Selanjutnya adalah performan atau tes tindakan atau unjuk kerja yang digunakan untuk mengukur kompetensi peserta didik dalam melakukan tugas tertentu seperti praktek ibadah atau perilaku lainnya. Instrumen penilaian yang selanjutnya adalah dalam bentuk non-tes. Instrumen lain, penilaian non-tes digunakan untuk menilai aspek sikap dan minat terhadap mata pelajaran, konsep diri, dan nilai. Instrumen penilaian non-tes antara lain daftar cek atau skala penilaian yang digunakan untuk mengamati ada tidaknya suatu sikap atau perilaku melalui observasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi jumlah indikator perilaku yang dinamis yang diamati. Yang selanjutnya adalah penilaian non-tes, penilaian diri, yang merupakan penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Dan penilaian antar peserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Yang terakhir ada penilaian portofolio yang merupakan kumpulan hasil karya, tugas, atau pekerjaan peserta didik yang disusun berdasarkan urutan kategori kegiatan dan untuk mengetahui perkembangan unjuk kerja peserta didik dengan menilai kumpulan karya-karya dan tugas-tugas yang dikerjakan oleh peserta didik. Selanjutnya adalah mekanisme dan prosedur penilaian. Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan menengah atas dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidik, pemerintah, dan atau lembaga mandiri. Penilaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk penilaian otentik, penilaian diri, penilaian objektif, ulangan harian, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah perencanaan ulangan harian dan pemberian proyek oleh pendidik sesuai dengan silabus dan dijabarkan oleh rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kegiatan ujian sekolah dilakukan dengan langkah-langkah menyusun kisi-kisi, mengembangkan instrumen, melaksanakan ujian, mengolah dan menentukan kelulusan peserta didik, dan melaporkan serta memanfaatkan hasil penilaian. Selanjutnya, ujian nasional dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang diatur dalam prosedur operasi standar atau POS. Hasil ulangan diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan ulangan harian berikutnya. Selanjutnya,
Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remedial. Hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan dilaporkan dalam bentuk nilai dan deskripsi pencapaian kompetensi kepada orang tua dan pemerintah. Untuk pembahasan selanjutnya adalah tentang karakteristik penilaian. Karakteristik penilaian pada kurikulum 13 antara lain yang pertama adalah belajar tuntas, yaitu untuk KI 3 dan KI 4, peserta didik tidak diperkenankan mengerjakan pekerjaan berikutnya sebelum mampu menyelesaikan pekerjaan dengan prosedur yang benar dan hasil yang baik sesuai dengan KKM yang ditentukan oleh sekolah. Yang kedua adalah karakteristik penilaian autentik, memandang penilaian dan pembelajaran secara terpadu, mencerminkan masalah dunia nyata, bukan dunia sekolah, menggunakan berbagai cara dan kriteria holistik, merefleksikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang ketiga, karakteristik penilaian yang berkesinambungan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai perkembangan hasil belajar peserta didik, memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil terus-menerus dalam bentuk penilaian proses dan berbagai jenis ulangan secara berkelanjutan. Dan yang keempat adalah berdasarkan acuan kriteria. Maksudnya, kemampuan peserta didik tidak dibandingkan dengan kelompoknya. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah menggunakan teknik penilaian yang bervariasi. Artinya bahwa teknik penilaian yang dipilih dapat berupa tertulis, lisan, produk, portofolio, unjuk kerja, proyek, pengamatan, dan penilaian diri. Pemerintah Republik Indonesia pada tahun pelajaran 2013 sampai 2014 telah memberlakukan kurikulum 2013 secara terbatas yang kemudian pada tahun pelajaran 2014-2025 diberlakukan secara menyeluruh di semua satuan pendidikan. Pada saat awal pemberlakuan kurikulum 2013, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan bahwa kurikulum 13 diharapkan dapat menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, efektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang integritas. Implementasi kurikulum 2013 menggunakan prinsip yang berpusat pada peserta didik, mengembangkan kreativitas peserta didik, menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang, bermuatan nilai, etika, estetika, logika, dan kinestika, serta menyediakan pengalaman belajar yang beragam melalui penerapan berbagai strategi dan metode pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, efektif, efisien, dan bermakna. Proses penilaian diawali dengan mengkaji silabus sebagai acuan dalam membuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester. Pelaksanaan penilaian dalam proses pembelajaran diawali dengan penelusuran dan diakhiri dengan tes atau non-tes. Penelusuran dilakukan dengan menggunakan teknik bertanya untuk mengeksplorasi pengalaman belajar sesuai dengan kondisi dan tingkat kemampuan peserta didik. Penilaian pada pembelajaran tematik dilakukan dengan mengacu pada indikator dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran yang diintegritaskan dalam tema tersebut. Hasil penilaian oleh pendidik dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui kemajuan dan kesulitan belajar peserta didik. Laporan hasil penilaian oleh pendidik berbentuk nilai, deskripsi pencapaian kompetensi, dan deskripsi sikap. Laporan hasil penilaian oleh pendidik disampaikan kepada kepala sekolah, wali kelas, guru bimbingan dan konseling, dan orang tua pada periode yang ditentukan.
Penilaian kompetensi sikap spiritual dan sosial dilakukan oleh semua pendidik selama 1 semester. Hasilnya diakumulasi dan dinyatakan dalam bentuk deskripsi kompetensi oleh wali kelas atau guru kelas. Implementasi kurikulum 2013 memerlukan perubahan pola pikir dan pemahaman secara impresif berbagai aspek yang melingkupi dan juga perlu dilakukan pemantapan, penguatan, dan penataan kembali pola pelatihan dalam implementasi kurikulum 13. Permasalahan atau kendala utama dalam implementasi kurikulum 2013 bersumber dari pemahaman dan kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Misalnya pada tingkat SD, ada beberapa masalah atau kendala yang muncul, antara lain, yang pertama adalah sikap guru belum optimal dalam menerapkan penilaian otentik, karena saat proses pembelajaran, guru terbiasa fokus kepada penyampaian materi. Yang kedua, sebagian guru belum mampu membuat instrumen penilaian otentik untuk pembelajaran setiap hari. Yang ketiga, cara pengisian instrumen penilaian dirasa memberatkan guru karena terlalu banyak rubrik yang harus diisi. Dan yang keempat adalah guru merasa kehabisan waktu hanya untuk memuat deskripsi keberhasilan. Kendala atau masalah yang mungkin ditemui guru dalam mengimplementasikan evaluasi pembelajaran K13 di tingkat SMP dan SMA. Yang pertama adalah guru belum optimal dalam menerapkan penilaian otentik karena saat proses pembelajaran guru terbiasa fokus kepada penyampaian materi pada buku peserta didik. Yang kedua, guru merasa kesulitan menerapkan penilaian otentik karena harus mengajar banyak kelas dan banyak peserta didik. Yang ketiga, guru kesulitan membuat deskripsi keberhasilan siswa terkait dengan aspek psikomotor dan kognitif. Yang keempat, guru bidang studi IPA dan matematika merasa berat mengerjakan soal yang sulit dan terlalu kompleks. Solusi untuk menyelesaikan kendala masalah-masalah tersebut yaitu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa implementasi kurikulum 2013 memerlukan perubahan pola pikir dan pemahaman secara komprehensif berbagai aspek yang melingkupinya. Perlu dilakukan pemantapan, penguatan, dan penataan kembali pola pelatihan dalam implementasi kurikulum 2013. Dengan demikian, aspek penting yang perlu dilakukan adalah adanya jaminan bahwa instruktur yang terlibat serta sistem pelatihan memang memiliki kompetensi dalam memahami secara komprehensif kurikulum 2013. Yang kedua, reformasi pelatihan dan pendampingan. Yang ketiga, perlunya membuat panduan-panduan atau pedoman operasional implementasi kurikulum 2013. Kegiatan evaluasi tentu saja tidak dapat dilakukan tanpa prosedur yang jelas, sehingga diperlukan prinsip-prinsip evaluasi yang sepatutnya diterapkan oleh peserta didik. Tanpa mengikuti prinsip ini, dikhawatirkan hasil evaluasi tidak akan valid, tidak realitas, tidak objektif, dan tidak praktis menggambarkan kemampuan peserta didik. Demikian daftar referensi yang saya gunakan untuk membuat presentasi ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga bermanfaat bagi semua. Salam Rahayu. Terima kasih. See you.